Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hidansyah dari NNJ 23B. NPM saya 234111112. Di sini saya akan menjelaskan materi apa itu kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang diiringi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi, penyusunan struktur organisasi, menggerakkan semua sumber daya yang tersedia. Selain itu, semua prosesnya juga diawasi untuk memastikan apakah setiap orang bekerja sesuai jalur yang diinginkan. Yang pertama, menetapkan tujuannya. Menetapkan dan mencapai tujuan adalah cara utama bagi seorang manajer untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan. Nah, seorang manajer juga bisa menyampaikan visi organisasi kepada orang-orang yang bekerja di bawahnya dengan meyakinkan. Dengan begitu, semua orang dalam tim akan lebih mudah bekerja sama karena berbagi pandangan dan tujuan akhir yang seragam. Dan yang kedua, pengorganisasian. Seorang manajer akan melakukan penilaian terhadap setiap jenis pekerjaan yang ada dan kemudian membaginya menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik. Setelah tugas-tugas tersebut akan ditugaskan kepada tim atau individu yang telah ditunjuk secara efektif. Organisasian juga mencangkup serangkaian hubungan antara staf individu dan departemen yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang manajer adalah memastikan bahwa individu di dalam dan antar departemen dapat bekerja secara harmonis. Yang ketiga, memotivasi tim. Selain tugas mengorganisasi dan mendelegasi, motivasi juga menjadi bagian dari fungsi manajemen. Motivasi itu sendiri adalah keterampilan untuk berbagai jenis kepribadian untuk menggembleng setiap anggota tim fokus mencapai satu tujuan. Dan yang keempat, merancang sistem penilaian. Manajer perlu menetapkan target atau indikator kinerja utama yang menjadi tujuan tim dan kemudian menghasilkan cara untuk mengukur apakah tim mereka berada di jalur yang tepat. Jadi, penilaian sangat penting untuk meningkatkan kinerja bisnis. Namun, mungkin akan sulit menemukan cara yang benar-benar terstandarisasi untuk mengukur kinerja. Maka dari itu, seorang manajer harus bisa berpikir kreatif juga bijaksana dalam menilai anggota timnya. Yang kelima, memotivasi orang selain memimpin tim untuk mencapai tujuan dan mengukur kemajuan mereka. Manajer yang baik juga terlibat dalam kemajuan karyawan. Mereka bertanggung jawab membimbing anggota tim dengan membantu mereka mengenali kekuatan dan kelemahan dari masing-masing. Dari sana, misalnya, manajer dapat bekerja dengan tim untuk membantu mereka menetapkan tujuan karir dalam organisasi. Agar berhasil menjalankan 5 fungsi manajemen ini, manajer harus memiliki keterampilan dan kepemimpinan yang baik. Kesimpulannya yaitu mencangkup pentingnya kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran seorang pemimpin dapat memotivasi dan mengarahkan tim serta kemampuan manajemen untuk mengelola sumber daya efektif guna mencapai keberhasilan bersama. Kepemimpinan yang efektif berkontribusi pada kinerja yang optimal dan membangun budaya kerja yang positif. Itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.